Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sahabat bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa qanaah merupakan akhlak yang sangat terpuji dan sifat yang sangat mulia, karena dia adalah obat segala kesedihan, dari kekhawatiran kita dari rizki Allah yang diberikan. Dan kita perlu, adik-adik semuanya, apa itu qanaah? Qanaah adalah hati yang merasa cukup, cukup dengan rezeki yang Allah berikan, rela menerima dari hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas, ya, dan menjauhkan diri dari perasaan kurang. Seorang yang memiliki sifat qanaah itu mau diberi banyak atau sedikit, dia akan ridho, menerima dengan lapang dada, menerima dengan penuh kesyukuran, merasa tenang dengan rezeki dibagikan, karena dia yakin masing-masing rezekinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah juga tidak merasa hina ketika mendapatkan sedikit, dan tidak merasa mulia, dan tidak merasa berbangga diri ketika diberi banyak. Seorang yang qanaah akan yakin terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ridho terhadap rezeki yang sudah ditakdirkan, sudah dibagikan kepadanya. Hal ini erat kaitannya dengan keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang qanaah beriman, yakin bahwa Allah itu menjamin dan membagi seluruh rezeki untuk setiap hamba-hambanya. Bahkan ketika sang hamba dalam kondisi tidak memiliki apapun, ya, dia yakin pasti Allah sudah menentukannya dan itu yang terbaik, sehingga tidak perlu berkeluh kesah. Seorang yang memiliki sifat qanaah tentu juga harus berusaha, berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha, atas upaya yang dilakukan dari setiap usahanya. Berikut di antara dalil tentang anjuran berlaku qanaah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tiada sesuatu makhluk pun yang melata di bumi ini, melainkan Allah telah menetapkan rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Kemudian di sana juga ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, berkisah tentang kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang kehidupan Rasulullah. Ya, beliau mengatakan, aku pernah berkunjung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau berada dalam sebuah kamar. Nabi ada di dalam sebuah kamar. Beliau tidur di atas tikar yang beralas.
Di bawah kepalanya ada bantal dari kulit kambing yang diisi dengan sabut. Pada kedua kakinya ada daun penyamak terkumpul. Di atas kepalanya ada kulit kambing tergantung. Aku melihat, kata Umar bin Khattab, aku melihat guratan anyam tikar di sisi perut Nabi. Maka aku pun menangis. Lalu beliau mengatakan, ya, Nabi mengatakan, apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar? Lalu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka mewah, serba cukup. Padahal engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini yang membuat sedih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan Rasulullah SAW. Ini jawab Umar. Ya. Jadi, eh, Anda lebih layak sebenarnya, kata Umar, menikmati isi dunia dibanding raja-raja tersebut. Ya. Bah- Bahkan Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Maka mendengar hal itu Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak senang bahwa dunia ini diberikan untuk mereka saja, ya, di dunia, dan diberikan untuk kita di akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inilah jawaban yang sangat hebat dari Rasulullah SAW, bahwa itu kehidupan dunia, ya, saja untuk mereka. Adapun untuk orang-orang mukmin seperti kita akan menikmatinya di akhirat. Jadi marilah belajar untuk bersyukur, selalu bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita dan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.